Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pagi, tanggal 20 Mei 2023. Namun sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu, sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai 2. Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Yang menjadi nas bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari ayatnya yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya kita mengetahui sebuah jalan tertutup, kabut pekat, berujung pada jembatan putus, yang di bawahnya terdapat jurang begitu dalam, apakah kita akan berdiam saja atau memberitahukan kepada orang-orang yang akan melewatinya?
Keterlaluan bukan kalau kita hanya diam saja. Adakah kita pernah berpikir seperti itu saat memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Kita tahu bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus akan mengalami kematian kekal. Tetapi kita tidak mau memberitahukannya. David Platt, penulis buku Follow Me, mengatakan, bagaimana mungkin ada orang Kristen yang bisa tetap tinggal diam dan duduk santai sementara keluarga, kawan, tetangga, rekan kerja, dan kenalan mereka sedang berjalan mendekati bukit menuju kegelapan yang paling gelap. Yesaya 52 ayat 7 adalah gambaran sukacita yang lahir sewaktu orang Israel berada dalam kondisi mengenaskan, penuh keseruaman dan ketidakpastian. Para penjaga reruntuhan tembok Yerusalem melihat orang utusan berlari-lari dari arah pegunungan dengan senyum dan suara pasti berteriak, kabar baik, berita damai dan selamat. Lalu mereka berlari-lari dari pos penjagaan ke jalan-jalan. Suasana berubah menjadi sukacita karena Tuhan telah menebus umatnya. Kabar baik mengubahkan hidup seseorang yang percaya kepadanya. Kelesuan dan ketakutan berubah menjadi sorak-sorai dan kegembiraan. Betapa indahnya ketika kabar baik dikumandangkan. Semua manusia telah berdosa dan akan berakhir di kematian kekal. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namun kabar baiknya adalah Tuhan Yesus sudah datang. Mati di kayu salib, menanggung hukuman menggantikan kita, supaya setiap orang percaya selamat. Ini berita kesukaannya. Manusia bisa selamat karena Yesus. Janganlah kita tega membiarkan orang-orang di sekitar tidak pernah mendengarkan kabar baik ini. Ayo beritakanlah kabar baik pada keluarga, sahabat, teman sosmed, atau rekan kerja di kantor. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberitakan kabar baik ini. Bisa memanfaatkan Instagram, TikTok, meneruskan Injil, keselamatan melalui WhatsApp, Line, dan lain-lain. Betapa indahnya membawa kabar baik. Jangan kita simpan sendiri. Kita tidak mungkin diam saja kalau tahu betapa bahayanya hidup tanpa Kristus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya kami datang kepadamu atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk memahaminya, sehingga menjadi pedoman dan tuntutan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pada saat ini juga kami mendoakan ya Tuhan, saudara kami yang bersuka cita, yang berulang tahun ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka, tetap memberi kesehatan ya Tuhan, sehingga dalam kehidupannya nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Juga ya Tuhan, saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan tetap menolong mereka, menyembuhkan dari segala bentuk penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah maupun dalam proses pemulihan, sehingga suatu saat mereka kembali beraktivitas. Juga ya Tuhan, saudara kami yang mengalami duka cita, kiranya Engkau memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapa surga, inilah doa dan renungan kami pada hari ini. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, sempurnakan doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Demikian renungan harian pagi kita pada hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.